Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Rahmawati dengan NIM 24020202050 kelas MJ504 program studi S1 Manajemen PJJ. Saya akan menjelaskan mata kuliah tentang Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama adalah pengenalan Sistem Informasi Manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu agar manajer dapat merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas organisasi secara efektif. Komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, server, jaringan, dan perangkat pendukung yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, aplikasi dan sistem operasi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Yang ketiga adalah basis data atau database, tempat penyimpanan data yang terstruktur agar mudah diakses dan dikelola. Yang keempat adalah prosedur dan kebijakan, aturan dan tata cara pengelolaan data, serta penggunaan sistem agar berjalan sesuai standar. Yang kelima adalah sumber daya manusia atau SDM, orang yang mengelola, mengoperasikan, dan memanfaatkan sistem informasi. Yang keenam adalah jaringan dan infrastruktur, sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antar bagian organisasi. Peran SIM dalam organisasi. Yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan cepat untuk membantu manajer menentukan langkah yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat proses, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga adalah mendukung perencanaan strategis organisasi, menyusun rencana jangka panjang, memonitor pencapaian strategis, dan menyesuaikan strategi organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Informasi yang terpusat memudahkan koordinasi antar departemen. Yang kelima adalah mendukung keunggulan kompetitif. Dengan informasi yang tepat, organisasi dapat merespons pasar lebih cepat dan inovatif. Yang keenam, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan informasi yang akurat dan real time, organisasi dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan dan memperbaiki kualitas layanan. Hubungan sistem informasi manajemen dengan fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Sistem informasi manajemen menyediakan data historis dan prediktif untuk perencanaan strategi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Sistem informasi manajemen membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Sistem informasi manajemen mendukung komunikasi efektif dan pemantauan kinerja bawahan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Sistem informasi manajemen membantu mengidentifikasi penyimpangan dan menyediakan laporan kinerja untuk pengambilan tindakan korektif. Yang kedua adalah data dan informasi. Pengertian dari data yaitu merupakan fakta mentah atau angka yang belum diolah, data belum memiliki makna sampai diproses. Informasi yaitu hasil pengolahan data sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengetahuan merupakan pemahaman yang diperoleh dari informasi yang dianalisis, dikombinasikan dengan pengalaman, dan digunakan untuk keputusan strategis. Peran sistem informasi manajemen dalam mengelola data, informasi, dan pengetahuan. Mengumpulkan data.
Sistem informasi manajemen mengintegrasikan berbagai sumber data, baik internal dan eksternal, agar terkonsolidasi dalam satu sistem. Menyimpan data, menyediakan basis data yang aman, terstruktur, dan mudah diakses untuk keperluan operasional maupun analisis. Memproses data, mengubah data mentah menjadi informasi melalui pengolahan seperti pengelompokan, perhitungan, dan analisis. Menyajikan informasi, memberikan laporan, grafik, dan dashboard agar manajer dapat memahami kondisi organisasi secara cepat. Menjamin kualitas data. Sistem informasi manajemen memastikan data akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Mendukung pengambilan keputusan. Data yang dikelola dengan baik menjadi dasar informasi untuk keputusan strategis dan operasional. Jenis informasi. Yaitu yang pertama informasi strategis. Digunakan oleh manajemen puncak untuk pengambilan keputusan jangka panjang, misal laporan tren pasar. Yang kedua, informasi taktis. Digunakan oleh manajemen menengah untuk perencanaan dan pengendalian operasional, misal laporan kinerja bulanan. Yang ketiga adalah informasi operasional. Digunakan oleh manajemen bawah untuk kegiatan harian, misal data transaksi penjualan harian. Kualitas informasi. Yang pertama, akurat atau akurasi, bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya. Relevan atau relevance, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tepat waktu atau timelines, tersedia pada saat diperlukan. Lengkap atau completeness, mencakup semua aspek penting. Dan yang terakhir, dapat diverifikasi atau verifiability, dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga adalah komponen sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sinergi antara berbagai komponennya. Sistem informasi pada dasarnya adalah kombinasi antara manusia, teknologi, dan proses bisnis yang berfungsi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Komponennya yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Hardware adalah kumpulan perangkat fisik yang digunakan untuk input, pemrosesan, output, dan menyimpan data. Jenis-jenis hardware yaitu input device digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem, processing device bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan memproses data, output device menampilkan hasil pemrosesan data, storage device menyimpan data dan program secara sementara maupun permanen, networking device mendukung konektivitas antar sistem. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Software adalah sekumpulan instruksi program yang mengatur cara kerja perangkat keras untuk memproses data menjadi informasi. Jenis-jenis software. Sistem software, perangkat lunak dasar yang mengatur operasi komputer, application software, program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna, utility software yaitu mendukung pemeliharaan sistem. Yang ketiga adalah basis data atau database. Basis data adalah kumpulan data terorganisasi yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan diperbarui dengan mudah. Komponen database yaitu data, fakta atau informasi mentah yang disimpan. Database Management System atau DBMS, perangkat lunak untuk mengelola basis data. Database Administrator atau DBA, orang yang bertanggung jawab mengatur, memelihara, dan mengamankan database. Yang keempat adalah jaringan atau network. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan layanan. Jenis jaringan yaitu LAN atau Local Area Network, jaringan terbatas dalam satu lokasi. One Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis luas, intranet dan extranet, jaringan internal organisasi, dan jaringan yang menghubungkan organisasi dengan mitra eksternal. Yang kelima adalah manusia atau people. Manusia adalah komponen paling penting dalam sistem informasi karena mereka yang merancang, mengoperasikan, dan menggunakan sistem untuk menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Klasifikasi peran. End user atau pengguna akhir, karyawan atau manajer yang menggunakan sistem untuk tugas sehari-hari.
Sistem analis, menganalisis kebutuhan dan merancang solusi sistem. Programmer atau developer membangun dan menguji aplikasi sistem informasi. Database atau administrator atau DBA mengelola data organisasi agar aman dan efisien. Chief Information Officer atau CIO, pimpinan yang mengatur strategi penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Yang keempat adalah DBMS dan CBIS. DBMS adalah Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data. Fungsi dari DBMS adalah menyimpan data dalam bentuk tabel yang terstruktur, memungkinkan operasi seperti insert, update, delete, dan query, mengatur hak akses agar data tidak disalahgunakan, menjaga konsistensi data agar tidak disalahgunakan, memulihkan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Komponen dari DBMS sendiri ada hardware, software, data, user, dan prosedur. CBIS atau Computer Based Information System adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Komponen CBIS yaitu input, processing, output, storage, dan control. Jenis CBIS ada 4 yaitu TPS, Transaction Processing System, mengelola transaksi rutin seperti penjualan dan pembelian. MIS atau Management Information System memberikan laporan untuk manajemen. DSS atau Decision Support System mendukung pengambilan keputusan dengan analisis data. Dan yang terakhir adalah EIS atau Executive Information System, informasi strategis untuk eksekutif. Manfaat dari CBE sendiri yaitu mempercepat pengolahan data, mengurangi kesalahan manual, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, mempermudah komunikasi dan koordinasi antar bagian. Yang kelima adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan serta transaksi bisnis agar menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, baik untuk pihak internal atau manajemen maupun eksternal investor pemerintah. Tujuan dari CA sendiri adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, mendukung pengambilan keputusan manajerial dan strategis, mengendalikan aset perusahaan melalui pencatatan dan sistematis, memenuhi kewajiban pelaporan sesuai standar akuntansi dan regulasi. Komponen utama sistem informasi akuntansi ada 5 yaitu input, proses, output, database, dan kontrol internal. Manfaat dari SIA sendiri yaitu mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, mengurangi kesalahan manual, mempermudah audit dan pengawasan, dan mendukung analisis keuangan untuk perencanaan bisnis. Yang keenam adalah jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama TPS atau Transaction Processing System adalah sistem yang digunakan untuk merekam, memproses, dan menyimpan transaksi rutin harian dalam organisasi. Ciri-cirinya beroperasi pada level operasional, volume data tinggi dan berulang, bersifat otomatis dan real-time, fokus pada kecepatan dan keakuratan pemrosesan data. Yang kedua adalah Management Information System atau MIS. Mengolah data dari TPS menjadi laporan dan informasi periodik untuk membantu manajer dan dalam mengontrol dan merencanakan kegiatan organisasi. Karakteristiknya yaitu menghasilkan laporan terstruktur baik harian, mingguan, maupun bulanan, fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional, menyediakan informasi historis dan ringkasan kinerja, mendukung manajer menengah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu Decision Support System atau DSS. Digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan kompleks yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan model analisis data dan simulasi. Ciri-cirinya digunakan oleh manajer menengah dan eksekutif, menggunakan model analisis statistik, simulasi, dan atau prediktif, interaktif dan fleksibel, mengintegrasikan data internal dan eksternal. Yang keempat yaitu Executive Support System atau ESS
adalah sistem yang memberikan informasi strategis bagi manajemen puncak untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Karakteristiknya menyediakan data ringkasan strategis dan tren eksternal, menggunakan dashboard visual dan grafik kinerja, akses langsung melalui interface yang intuitif, dan mendukung analisis prediktif dan perencanaan strategis. Yang kelima yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Merupakan sistem informasi terintegrasi lintas fungsi organisasi yang menggabungkan semua aspek bisnis, keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, hingga pemasaran ke dalam satu platform. Ciri-cirinya yaitu terintegrasi antar divisi dan departemen, menggunakan database terpusat, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi lintas. Yang ketujuh adalah sistem pendukung keputusan. Sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk permasalahan semi terstruktur atau tidak terstruktur dengan menggabungkan data, model analisis, dan antar muka pengguna. Karakteristiknya yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan non-rutin, fokus pada efektivitas bukan efisiensi, memiliki kemampuan analisis dan simulasi, bersifat interaktif dan fleksibel, menggunakan data internal dan eksternal. Komponen utama DSS yaitu Database Management Subsystem, Model Management Subsystem, User Interface Subsystem, dan ketiga komponen tersebut dihubungkan oleh Knowledge Base Subsystem yang menyediakan informasi tambahan seperti aturan bisnis dan pengalaman keputusan sebelumnya. Jenis sistem pendukung keputusan, yaitu Data Driven DSS, Model Driven DSS, Driven DSS, Communication Driven DSS, dan juga Document Driven DSS. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.